Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan menyampaikan tutorial mengenai tentang multimeter digital. Multimeter digital adalah multimeter yang berfungsi untuk mengukur besaran-besaran listrik, mulai dari tegangan, arus, hambatan listrik, dan sebagainya. Perbedaan multimeter digital dengan multimeter analog seperti pada video saya sebelumnya, bahwa kalau di multimeter digital, hasil dari pengukuran akan tampil langsung di layar. Nah, di sini coba kita lihat, ini ada tombol power, fungsi adalah untuk menghidupkan. Coba kita hidupkan. Nah, jadi perbedaannya, multitester digital, angka-angkanya akan langsung tampil di display. Dan ketika kita mengukur, kita tidak perlu lagi mengatur atau menadjust daripada jarum, karena di sini langsung bisa dipakai. Dalam kesempatan sekarang akan saya terangkan bagian-bagian daripada multimeter digital. Yang pertama adalah tombol power. Jadi tombol power ini fungsinya adalah untuk mematikan dan menghidupkan. Di bawah tombol power ada lampu LED yang biasanya digunakan untuk mengecek koneksi, apakah terjadi hubung singkat atau tidak, atau tersambung atau tidak, maka lampu LED atau LED di sini akan menyala. Terus yang paling atas, nih, yang paling atas ini adalah untuk pengukuran hambatan listrik. Hambatan listrik mempunyai batas ukur mulai dari 200 ohm hingga 200 mega ohm. Di sini ada tulisan M. Dan di sini ada switch seperti gambar nada. Ini adalah buzzer yang fungsinya untuk mengecek putus atau tidaknya misalnya suatu kabel, maka dia akan bisa berbunyi. Di sini juga bisa digunakan untuk mengukur dioda. Kita lihat. Di sini ada lambang dioda. Terus di bagian ini ada tulisan HFE. Nah, HFE digunakan adalah untuk mengukur transistor. Baik dia transistor PNP atau NPN. Nah, di sini ada soketnya. Kita nanti akan kita ujikan coba juga. Kaki transistor kita masukkan ke soket di dalam ini. Dan nanti switchnya kita letakkan di HFE, maka akan kelihatan berapa faktor penguatannya transistor tersebut, dan sekaligus kita bisa mengetahui apakah transistor tersebut masih baik atau sudah rusak. Tombol yang lain ini adalah tombol untuk mengukur tegangan. Nah, di sini tertulis volt dan ada garis, ini artinya tegangan DC. Tegangan DC di sini dia punya batas ukur mulai dari 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 hingga ke 1000 volt. Bagian bawahnya ini ada gambar volt dan ada seperti gelombang. Maksudnya di sini adalah untuk tegangan AC. Jadi kita akan mengukur tegangan AC dan menggunakan batas ukur. Ya, jadi batas ukur yang digunakan adalah mulai dari 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 hingga 700 volt AC. Dan pada bagian bawah, nah ini yang tidak ada pada multimeter analog. Umumnya kalau multimeter digital, beberapa multimeter digital sudah dilengkapi fasilitas ini, yaitu ada huruf F di sini. Huruf F di sini ini adalah untuk mengukur kapasitor, baik kapasitor biasa maupun kapasitor elektrolit atau elko, mulai dari nilainya 20 nano, 200 nano, 2 mikrofarad, 20 mikrofarad hingga sampai 200
mikrofarad. Terus switch yang ini ada A dan ada gelombangnya. Ini maksudnya adalah untuk mengukur arus listrik AC. Ya. Jadi arus listrik AC mulai dari 2 mA, 20 mA, 200 mA, dan 20 ampere. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur, ini adalah untuk mengukur arus listrik DC. Karena di sini A-nya bergaris, mulai dari 2 mA, 20 mA, 200 mA, dan 20 ampere. Itu adalah switch-switch yang digunakan di multimeter digital sebagai batas ukur. Nah, di sini ada tempat menempelkan kabel. Nah, kalau untuk mengukur tegangan, ini kita lihat ada simbol V, ohm, dan dioda, maka probe kabel multimeter itu diletakkan di sini. Sedangkan kalau untuk mengukur probe yang negatif atau common, jadi negatif ke sini, ke sini. Khusus untuk mengukur miliampere, kita gunakan kabel yang ini. Jadi lubang ini akan kita colokin, ini sebagai kabel positifnya, dan 20 ampere di sini. Sedangkan kapasitor kita gunakan nih, ada tulisan CX, artinya dari lubang ini ke lubang ini adalah untuk mengukur kapasitor. Dan di sini sudah ada jelasannya semua, ya. Di sini tidak unfuse, tidak menggunakan sakring, jadi sangat ekstra hati-hati. Kalau miliampere ini masih menggunakan fuse, masih terlindungi oleh sakring yang ada di dalam. Di sini juga sudah tertulis AC, tegangan AC-nya sampai 750 volt maksimum, sedangkan DC bisa sampai ke 1000 volt. Nah, jadi dengan adanya tulisan seperti ini, kita tidak salah meletakkan kabel probe. Nah, sekarang coba kita hubungkan kabel probe. Untuk ini yang kabel merah, kita masukkan ke sebelah kanan ini, volt. Sedangkan yang hitam, kita letakkan di COM. Nah, langkah pertama kali yang kita lakukan adalah pindahkan switch ke dalam posisi buzzer. Nah, ini saya zoom. Nah, jadi di dalam posisi buzzer. Hal ini untuk mengecek apakah kabel probe kita, probe multitester kita dalam kondisi baik atau tidak. Karena kalau dia putus, ya maka kita tidak bisa melakukan pengukuran. Jadi untuk mengetes probe, kita tempelkan probe merah sama probe hitam. Nah, lampu akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Ini menandakan probe kita dalam kondisi baik. Kalau sudah mengetes probe merah dan hitam ini dalam kondisi baik, kita bisa mengukur besaran-besaran lainnya. Nah, sekarang untuk sebagai contoh, kita akan mengukur kabel. Kabel di sini berfungsi untuk meyakinkan kabel listrik apakah baik atau putus. Nah, ini kita lihat, ini ada kabel charger untuk lampu emergensi. Nah, untuk melakukan pengukuran, kita letakkan saja di sini, di lubangnya, salah satu. Nah, kalau setelah diletakkan satu, kita jajal pada bagian di stekernya. Kita jajal apakah berbunyi. Iya, kalau berbunyi, otomatis kabel yang sebelah sini adalah tersambung dengan baik. Dan kita cek satunya, tidak berbunyi. Kalaupun dia berbunyi, artinya terjadi konsleting antara dua kabel ini, dan ini tidak boleh kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat normal. Kita tes satunya. Kita tes, ya berbunyi, dan kita tes juga yang ini tidak berbunyi. Nah, dengan demikian kabel putih ini yang untuk gunakan untuk charger emergency lamp, lampu emergency, ini dalam kondisi baik. Ini adalah untuk pengetesan kabel. Nah, sekarang coba kita ngetes yang lain. Nah, di sini ada soket yang biasanya digunakan untuk baterai 9 volt yang kotak. Nah, coba kita meyakinkan apakah ini
soket ini dan kabel ini terhubung dengan sempurna, maka kita sambungkan seperti ini dan kita tes. Ya, tidak ada short, dan di sini kita tes. Ya, nyambung. Jadi kabel ini dalam kondisi baik. Kita tes yang satunya, negatifnya, dalam kondisi baik. Nah, jadi ini bisa untuk mengetes kabel juga. Nah, sekarang apalagi yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang saya contohkan adalah sakring. Sakring ini biasanya ada di kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Nah, untuk meyakinkan apakah sakring tersebut dalam kondisi baik atau tidak, maka kita pun bisa melakukan pengukurannya. Kita tempelkan. Nah, jadi kalau kita tempelkan seperti ini, buzzer dan lampu menyala, artinya sakring ini dalam kondisi baik. Pengukuran yang lainnya, bisa kita misalnya ada lampu senter seperti ini. Sekarang coba kita cek apakah lampu senter tersebut masih baik filamennya atau tidak, maka bisa kita tempelkan, dan di sini bisa dibolak-balik ya. Nah, ini dalam kondisi baik ataupun negatif di bagian sini dan positif bagian sini, tidak ada masalah. Kita hanya untuk mengetes apakah lampu senter baik atau tidak. Iya, di sini lampunya menyala LED dan terdengar bunyi buzzer. Berikutnya, coba kita melakukan pengukuran pada tegangan DC. Di sini ada beberapa baterai. Nah, kalau baterai kotak ini biasanya sudah tertulis ya, berapa tegangannya, ada tulisannya di sini. Nah, di sini tertulis 9 volt. Apakah dia memang 9 volt? Maka bisa kita lakukan pengukurannya. Kita tempatkan switch pada tegangan DC, karena di sini sekitar 9 volt, sudah ada tulisannya. Kita putar batas ukurnya yang di atas tegangan tersebut. Kalau di atas, kalau kita letakkan di 2, tidak memungkinkan, karena 2 itu terlalu rendah. Nah, kita letakkan saja di batas 20 volt. Nah, kalau sudah letakkan di atas, pas di 20 volt, batas ukurnya adalah tegangan DC, ini tegangan DC 20 volt. Lalu kita tempelkan probe. Nah, yang uniknya lagi ya, kalau di multimeter analog mengukur tegangan DC, probe positif dan negatif itu tidak boleh terbalik. Jadi yakinkan betul mana positif dan mana negatif, karena jarumnya bisa salah arah. Tetapi kalau di dalam multimeter digital, dia boleh saja terbalik, nggak ada masalah, tapi nanti paling hasilnya adalah minus. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah kutub negatif, dan sini tertulis kutub positif. Nah, coba kita yang benar dulu, ini kutub positif, dan kita tempelkan kutub negatif. Ya, di situ tampil tegangannya sebesar 9,67 volt. Artinya memang dalam kondisi baik. Nah, sekarang coba kita balik. Iya, jadi bedanya dia muncul tanda min. Jadi kalau di sini kutub negatif, maaf, ini kutub positif, probe-nya kita tempelkan yang hitam, harusnya yang normal kan yang merah. Terus yang ini tadi, kutub negatif kita tempelkan ke yang merah. Hasilnya sama, tegangannya 9,68, tadi 67 ya, sama. Tetapi di sini ada polaritas, muncul tanda negatif. Nah, itulah uniknya di dalam multimeter digital. Walaupun kita salah polaritas menempatkan kabel merah hitam, dia tetap bisa membaca ya tegangannya. Hanya saja nanti kalau kita terbalik, maka akan muncul tanda minus. Nah, sekarang coba kita ukur tegangan baterai ini. Berapakah tegangannya? Kalau tertera di sini, umumnya baterai yang seperti ini mempunyai tegangan sekitar 1,5 volt. Dan kita yakinkan apakah memang dia 1,5 volt. Untuk akurasinya, kita lihat lagi batas ukur. Nah, batas ukur yang kita gunakan tadi 20. Karena di sini ada batas ukur 2 volt dan umumnya
baterai tersebut adalah 1,5 volt, maka kita bisa menggunakan batas ukur 2 volt karena belum melebihi, masih di bawah 2 volt. Tegangannya kan 1,5 volt. Dan kita coba ukur berapa tegangan yang akan tampil di display. Ini adalah kutub negatif dan di sini adalah kutub positif. Nah, coba kita tempatkan sesuai dengan kutubnya. Merah ke positif. Kita lihat berapa tegangannya. Ya, tegangannya 1,541. Jadi benar bahwa baterai di sini mempunyai tegangan 1,5 volt. Nah, sekarang coba kita balik. Apakah sama seperti yang tadi? Ini adalah kutub negatifnya. Dan sini adalah kutub positif, kita balik. Sama hasilnya. Tetapi di sini akan muncul minus 1,54. Jadi kurang lebih minus 1,5 volt. Nah, jadi itulah keunikan daripada multimeter digital. Dia boleh di posisi terbalik polaritasnya, dia akan tetap ukur. Jadi kita sudah mengukur tegangan DC. Nah, coba sekarang kita mengukur tegangan sumber tegangan DC yang lain. Kita contohkan misalnya charger handphone. Nah, ini adalah charger handphone. Kalau tertulis di sini, ya, rata-rata tegangannya sekitar 5 volt untuk charger handphone. Dan ini saya buatkan khusus soket yang sudah ada. Saya buat khusus supaya di sini bisa ada kabel yang terbuka untuk bisa mengukurnya. Nah, jadi kita coba mengukur. Kita lihat. Kita colokin. Karena di sini dia merupakan tertulis tegangannya 5 volt. Coba kita cek kembali batas ukur kita. Kalau kita letakkan di 2 volt, maka tidak memungkinkan karena maksimum dia bisa mampu mengukur 2 volt. Sedangkan umumnya charger handphone itu mempunyai tegangan 5 volt. Maka batas ukur yang tepat adalah di 20 volt. Kita coba. Dan coba kita ukur. Iya, muncul di sini minus 5,17. Jadi sekitar 5 volt tapi minus. Artinya apa? Kabel kita terbalik. Coba kita benarkan posisinya. Iya, sekarang dia akan menunjuk 5,17 volt. Dengan demikian, tegangan charger kita ini masih dalam kondisi baik karena tegangannya sekitar 5,17. Yaitu adalah sumber tegangan DC. Dan untuk sumber tegangan DC lainnya seperti akumulator atau aki mobil atau aki motor, sama saja. Sumber tegangan DC lainnya yang bisa kita ukur, salah satunya adalah misalnya seperti ini. Ini ada charger untuk laptop. Nah, ini bisa kita ukur. Seandainya charger laptop ini kita tidak tahu berapa besar tegangannya, bisa jadi mungkin stikernya sudah lepas sehingga kita tidak tahu berapa tegangan yang dikeluarkan oleh charger laptop ini, maka alangkah baiknya kita menempatkan batas ukur yang lebih tinggi. Misalnya kita letakkan di batas ukur 200 volt. Kalau kita letakkan di batas ukur 200 volt, nah maka insya Allah kita akan mengukur jauh lebih aman, karena umumnya pada charger laptop itu di bawah 50 volt. Nah, ini artinya sudah dalam kondisi aman kita mengukurnya. Nah, kalau sudah letakkan batas ukuran di sana, kita bisa colokin chargernya. Nah, kita ambil ujung kabelnya. Nah, ini adalah ujung kabel daripada charger laptop dan coba kita ukur. Ya, sayang sekali tidak muncul. Kenapa? Karena memang di soket ini terlalu kecil sehingga probe ini tidak mampu connect dengan yang di dalam, dan kita membutuhkan suatu alat bantu, misalnya kawat. Ini kawat bekas kaki komponen, bisa kita masukkan untuk mengetesnya. Nah, ini seperti ini.
umumnya kalau soket ini adalah yang bagian yang lebar ini adalah kutub negatif, sedangkan intinya adalah kutub positif. Coba kita tes. Iya, jadi tegangannya benar adalah sekitar 19 volt. Coba kita balik. Iya, tegangannya adalah min 19 volt. Artinya benar bahwa kutub untuk yang lebar ini adalah kutub negatif dan intinya adalah kutub positif. Nah, itulah untuk pengukuran tegangan DC atau tegangan searah pada menggunakan multimeter digital. Sekarang coba kita mengukur hambatan listrik. Hambatan listrik misalnya resistor atau komponen lainnya seperti potensiometer. Nah, di sini ada hambatan listrik. Sebagai contoh, untuk mengukur hambatan listrik, otomatis kita tempatkan sesuai dengan batas ukurnya. Di sini ada lambang ohm, maka kita tempatkan batas ukur di sini. Nah, kalau kita tidak tahu berapa nilainya, boleh kita letakkan di batas yang tertinggi. Misalnya kita letakkan di batas 2 mega. Coba kita tes pada resistor tersebut. Kita lilit saja. Nah, pada saat seperti ini, angka multitester itu tidak menunjukkan angka yang akurat karena di sini dia hanya menunjukkan angka 0. Nah, coba kita letakkan. Nah, coba kita turunkan batas ukurnya. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Sekarang kita letakkan di 200 kilo. Iya, di situ tertulis 1,1 kilo. Artinya masih bisa kita turunkan lagi. Nah, di sini akan lebih jelas. Bahkan kalau memang 1 kilo masih bisa kita turunkan karena di sini ada batas 2 kilo. Masih terbaca tidak? Kilo ohm. Ya, jadi resistor itu bernilai 1,161 kilo ohm. Nah, sekarang coba kita mengukur hambatan lainnya. Misalnya kita mengukur komponen ini. Ini adalah komponen namanya potensiometer. Jadi potensiometer ini merupakan hambatan variabel, hambatan yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di sini biasanya tertulis nilainya. Kalau kita lihat zoom. Ya, di sini kalau kita zoom tertulis 10 kilo. Ya, 10 kilo. Nah, sekarang coba kita ukur apakah memang potensio tersebut mempunyai nilai 10 kilo dan bisa bervariabel, artinya bisa turun naik. Nah, untuk melihat nilainya bisa turun naik, kita harus menempatkan pada posisi ujung sebelah kiri boleh, karena dia minimum itu kan ke kiri, dan pada posisi center yang di tengah. Nah, sekarang coba kita letakkan seperti itu. Karena di sini 10 kilo, batas ukurnya tentunya kita letakkan lebih tinggi daripada nilai yang tertera. Kita bisa letakkan di batas 20 kilo ohm. Coba kita ukur, kita letakkan di sini. Ya, coba kita putar ke arah kanan maksimum. Ya, kita lihat ada peningkatan nilainya. Mulai 2 kilo, terus 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, kita maksimumkan coba. Iya, setelah dimaksimumkan, dia bisa sampai 11 kilo. Kalau kita turunkan, nilainya akan turun juga, kita putar ke kiri. Ya, iya, dia akan turun hingga menyentuh angka 0. Begitu juga sebaliknya, kalau yang bagian sebelah sininya. Ya, nah, kalau yang ini kita ambil yang center dan bagian atas, kebalikannya. Kalau diputar ke kiri, justru nilainya maksimum. Di sini kita lihat 11 kilo. Kita putar, dia akan lebih turun. Justru diputar ke kanan, dia akan turun. Nah, ini jadi potensionya akan turun pada saat diputar ke kanan kalau kita ngambil yang
pojok yang atas dengan yang tengah. Nah, sekarang bagaimana kalau pojok atas dan pojok bawah yang kita ukur? Kita masukkan ke lubangnya. Ya, kita putar. Nah, jadi kalau kita ngukur pada posisi ujung dengan ujung potensio, maka nilainya tidak berubah, dia selalu tetap. Selalu tetap, tidak akan berpengaruh terhadap putaran. Sehingga yang berpengaruh itu adalah kalau kita ngambil dari titik tengah. Nah, itulah pengukuran hambatan baik pada resistor maupun pada potensiometer. Nah, bagaimana dengan penggunaan lainnya? Multimeter digital ini, dia bisa mengukur tegangan AC. Nah, coba kita mengukur tegangan AC. Nah, ini harus ekstra hati-hati karena memang untuk keamanan, yakinkan betul multimeter kita tidak salah letak, ya, terutama batas ukurnya. Kalau kita salah letak di batas ukur ini, itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada multimeter. Ya, kalau sakringnya sempat putus dan bisa aman, ya alhamdulillah, artinya masih cukup aman. Tapi takutnya selain sakringnya putus, justru akan merusak beberapa komponen yang ada di dalam. Jadi untuk mengukur tegangan AC, yakinkan bahwa Anda sudah dalam posisi switch-nya di tegangan AC. Nah, seperti kita ketahui bahwa tegangan AC di rumah-rumah atau tegangan PLN itu mempunyai tegangan sekitar 220 volt. Nah, untuk langkah amannya kita harus letakkan di atas 220 volt, yaitu 700 volt AC. Nah, setelah kita atur seperti ini, maka bisa kita masukkan probe ini ke lubang sumber tegangan AC seperti ini. Ini tegangan di sini 192 volt. Harusnya yang normal tegangan listrik itu sekitar 220 volt. Ini sepertinya jaringan listrik daerah sini sudah sedikit overload ya, sehingga tegangannya agak sedikit turun. Tapi masih batas normal. Karena kalau sekitar 175 itu sudah tidak baik ya. Tapi masih bisa lah kalau 192 volt. Nah ini, jadi ini cara mengukurnya. Tinggal letakkan di sini saja. Itu cara pengukur tegangan AC pada multimeter digital. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Selain mengukur tegangan AC tadi, kita bisa mengukur komponen-komponen lainnya. Misalnya kita ambil komponen transistor. Nah, di sini adalah transistor. Jadi, ini ada dua buah transistor yang kita ingin ketahui berapa penguatannya dan di mana posisi kaki basis, kolektor, dan emitter. Nah, langkah yang paling baik untuk pengetesan ini, kita bisa manfaatkan soket yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada NPN atau PNP. Kalau seandainya kita tidak tahu apakah dia PNP atau NPN, boleh kita coba-coba aja hingga dia bisa mengeluarkan angka di sini, ya. Nah, untuk melakukan ini, kita tempatkan switch pada kondisi saklarnya di HFE. Jadi, HFE ini adalah faktor penguatan daripada transistor. Nah, kita coba ambil transistornya. Kita letakkan di dalam. Nah, jadi kita ambil di sini misalnya. Tekan sedikit. Nah, kita lihat display tidak menunjukkan angka. Coba kita geser. Iya, belum menunjukkan angka. Karena posisi seperti ini, sekarang kita kemungkinan lain adalah kita balik sampai dia mengeluarkan. Ya, belum ada penguatannya. Kita geser. Belum ada. Artinya transistor tersebut bukan NPN. Coba kita putar yang ke PNP. Kita balik. Iya, belum mengeluarkan angkanya, penguatannya. Nah, sekarang pun belum. Kalau sudah, kita balik posisinya, kakinya. Jadi posisi menghadapnya dibalik. Iya, belum juga. Dan ini adalah langkah yang terakhir. Iya, jadi seperti inilah posisinya. Dan dia menunjukkan pembesarannya
atau HEV-nya sekitar 282. Dengan posisi, nah ini, posisi emitter kolektornya sudah jelas. Kita lihat kalau kita zoom di sini, ya, atau kita putar, nah, supaya kelihatan. Jadi basis kolektornya sudah tertera di sini, dan ketika kita memasang komponen, maka kita tidak akan salah lagi yang mana kaki basis, kolektor, dan emitter. Nah ini artinya ini sudah jelas bahwa di sini adalah PNP transistornya dengan susunan kaki basis, kolektor, emitternya seperti ini yang tertera di sini. Nah coba kita coba tes yang lain. Nah kita coba transistor yang lainnya. Ya, tidak ada angka yang ditampilkan. Kita tes, tidak juga. Nah, coba kita balik seperti ini. Tidak juga. Nah, coba kita posisi ini adalah kita lihat. Ah, di sini ada juga. Jadi di sini transistornya HEV-nya adalah 293 faktor penguatannya. Di sini posisi basis, kolektor, emitter sudah terjelas. Dan kalau kita tarik sedikit, jadi transistor seperti ini. Nah, ini transistornya, ya. Jadi bagaimana posisinya sudah jelas. Itulah cara penggunaan untuk mengukur transistor. Kita bisa melihat apakah transistor tersebut HEV-nya atau faktor penguatannya masih baik atau tidak. Kalau transistor yang jelek, otomatis HEV-nya tidak akan muncul walaupun kita sudah variasikan posisi-posisi yang kita peragakan tadi. Nah, itu adalah pengukuran pada transistor. Berikutnya, apa yang kita bisa lakukan dengan multimeter digital ini? Kita bisa mengukur komponen lainnya. Misalnya kita mengukur komponen dioda. Nah, ini adalah dioda. Pada dioda, ini ada pita putihnya. Ini menandakan kutub katoda. Ya, jadi kalau ada garis putihnya, ini adalah kutub katoda pada dioda. Dan yang sebelahnya adalah anoda, atau istilah lainnya katoda itu adalah negatif, di sini adalah kutub positifnya. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan dioda tersebut dalam kondisi baik atau tidak? Maka kita bisa meletakkan switch. Nah, ini switch ini kita letakkan di gambar dioda. Ini adalah simbol dioda. Jadi tadi buzzer juga di sini dan simbol dioda di sini. Nah, setelah kita letakkan di sini, ada lambang diodanya. Lalu kita lakukan pengukuran terhadap dioda. Tempelkan. Ya, kalau di sini pas, pada saat ini, ya, kita lihat. Mungkin kita bisa zoom. Nah, pada garis putihnya, di sini ada garis putih ke kutub negatif, dan yang anoda, ini katoda ya, yang ke kutub negatif, anodanya ke positif, maka dia akan muncul angkanya. Ya. Nah, sekarang coba kita balik. Tidak muncul. Nah, ini merupakan sifat dioda. Artinya dioda tersebut memang bagus, karena tidak semua pin dia tuh bisa mengeluarkan angkanya. Jadi, dioda yang baik memang seperti ini. Pada saat prob hitam nempel di katoda atau garis putihnya, ini ada pita putihnya, dan pada saat anoda atau positifnya kita tempelkan ke prob merah, dia harus memunculkan angka. Tetapi pada saat dibalik tidak akan muncul angka apa-apa pada multimeter digital. Nah, ini menandakan bahwa dioda tersebut dalam kondisi baik. Itu adalah pengukuran pada dioda. Nah, yang lebih bagusnya lagi, pada multimeter digital sudah dilengkapi dengan alat ukur lain, yaitu untuk mengukur kapasitor. Jadi di sini ada range-nya. Di sini sudah ada range-nya kapasitor yang akan kita ukur sesuai dengan batas ukurnya. Mulai dari 20 nano, ini ada 20 nano, 200 nanofarad, 2 mikrofarad, 20 mikrofarad, 200 mikrofarad. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada sebuah komponen, ya, komponen kapasitor. Jadi kita akan ukur, misalnya komponen ini
tidak ada lagi body markingnya, tidak tertulis lagi. Kira-kira kita ingin meyakinkan berapa nilai daripada kapasitor tersebut. Nah, untuk mengukurnya, kita lihat di sini. Di sini kan ada tulisan CX. Probe yang merah kita letakkan, kita pindahkan ke bagian CX, yaitu untuk pengukuran pada kapasitor. Nah, setelah itu kita letakkan saja batas ukur pada 200 nano. Apakah dia muncul angka pengukurannya? Kita cek. Sekarang kita mengukur kapasitornya. Coba kita tempelkan saja. Di display dia tidak muncul karena bisa jadi batas ukur kita terlalu rendah. Dengan demikian kita harus ubah batas ukurnya. Coba kita naikkan satu step di batas ukur 2 mikrofarad. Ini ada 2 mikrofarad. Dan coba kita ukur ulang. Ya, di sini tertulis titik 355. Artinya apa? Sekitar, kalau di sini kan dalam satuan mikrofarad, jadi 0,33 ya sekitar 0,3 lah ya, 0,3 mikrofarad, atau bisa kita ubah dalam satuan nano kalikan dengan 1000, sekitar 300 nanofarad. Di sini terakhir adalah 320 nano. Nah ini, jadi ini adalah untuk mengukur kapasitor. Ya memang hasil daripada multimeter ini kadangkala tidak seakurat karena memang biasanya kalau mau mengukur kapasitor itu memang ada alat ukur khusus untuk nilai kapasitor. Tapi ya sudah cukup lumayan lah karena sudah ada fasilitas ini. Nah, coba kita mengukur komponen lainnya. Berikutnya adalah komponen kapasitor. Nah, sekarang komponen kapasitor di sini adalah jenis elektrolit, istilah lainnya adalah elektrolit kapasitor. Di sini ELCO atau elektrolit kapasitor tertulis sekitar 47 mikrofarad. Nah, sekarang coba kita ukur berapakah nilainya, apakah memang masih sesuai dengan nilai yang tertera. Kita lihat, kita ambil multimeternya. Dan di sini coba kita letakkan batas ukurnya di batas ukur 200 mikrofarad. Nah, lalu kita ukur berapa nilai kapasitornya. Kita letakkan saja seperti ini. Coba kita kutub negatif di negatif dan ini kutub positif. Ya, jadi tertera di sini sekitar 45,8 mikrofarad. Sedangkan yang tertulis tadi sekitar 47 mikrofarad. Jadi masih batas toleransi. Nah, itulah untuk pengukuran komponen yang bisa dilakukan oleh multimeter digital. Nah, sekarang bagaimana kalau multimeter ini kita gunakan untuk mengukur arus listrik? Nah, coba kita contohkan, misalnya kita mengukur arus listrik pada box lampu. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah box lamp yang sudah dihubungkan dengan kabel. Di sini ada kabel merah dan hitam. Nah, coba kita ukur berapakah arus listrik yang mengalir, karena di sini box lamp arus yang mengalir adalah arus DC. Nah, coba kita ukur, lakukan pengukurannya. Dan sebelum kita mengukur, kita pastikan memang lampunya sudah menyala. Di sini lampu sudah menyala. Berikutnya, kita akan mengukur arusnya. Untuk mengukur arus listrik, kita harus memutuskan jalur kabel tersebut. Tapi sebelum kita memutuskan jalur kabel tersebut, maka alangkah baiknya kita cek kembali batas ukur kita. Karena arus listrik di sini kita belum jelas berapa arus listrik yang mengalir, dan di sini memang sudah jelas bahwa dia adalah arus listrik DC. Kita harus letakkan arus listrik DC-nya sesuai dengan batas ukurnya. Karena memang kita tidak ketahui ya tadi batas ukurnya. Untuk langkah amannya kita letakkan pada batas ukur yang tertinggi, misalnya 20 ampere, guna menghindari kerusakan ya. Jadi kita letakkan batas tertinggi. Kalau 20 ampere kita letakkannya di sini nih. Karena di sini ada tertulis 20 ampere, maka kita pindahkan ke sini 20 ampere. Oke.
Nah, setelah itu kita pastikan dulu ini hidup. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, jalurnya kita putus. Jalurnya kita putus, maka untuk menghubungkannya kita gunakan adalah multimeter ini sebagai jalur penghubungannya sebagai ampere meter sampai dia menyala. Nah, kalau sudah menyala, sudah jelas di sini. Terbaca adalah 0,3 ampere. Nah, itulah cara pengukuran arus DC. Untuk arus-arus yang berikutnya seperti pada resistor, pada transistor arus-arusnya, maka kita bisa meletakkan di batas ukur yang lebih kecil lagi. Misalnya dalam batas ukur 20 miliampere atau 200 miliampere, atau kalau yang sangat kecil arusnya 2 miliampere. Dan sekarang coba kita mengukur arus listrik AC. Untuk mengukur arus listrik AC, misalnya saya contohkan adalah setrika listrik. Jadi setrika listrik coba kita letakkan di sini. Nah, ini adalah setrika listrik. Kita ingin mengukur arus listriknya. Nah, saya sudah menyiapkan. Ini ada stekernya. Ini ada stekernya. Dan di sini sudah ada kabel sambungan. Jadi di sini ada kabel sambungannya yang bisa kita lepas untuk mengukurnya. Jadi pastikan dulu bahwa ini sudah nyambung. Kita coba colokin dan kita tes pada setrika. Apakah setrikanya sudah hidup atau belum? Kita tes dulu. Ya, kita lihat lampunya menyala. Kita cabut. Ya, menyala. Nah, jadi setrikanya udah menyala, dan sekarang kita ingin tahu berapa arus listrik yang mengalir. Untuk itu kita putuskan dulu kontaknya. Nah, ini kontaknya kita putus dulu, kita tarik, dan kita lepas dulu sambungannya karena di sini harus ekstra hati-hati karena berbahaya sekali kita mengukur ini. Cara yang paling baik adalah mengukur ini supaya tidak susah memutus kabel, jaringan kabel, biasanya menggunakan tang ampere. Karena di sini kita menggunakan ampere meter biasa, bukan tang ampere, maka kita harus memutus jalur kabelnya. Nah, ini kita putus jalur kabelnya. Jalur kabel tadi kita hubungkan dengan multimeter. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kesetrum kita. Terus kabel negatif kita hubungkan juga ke sini. Nah, kalau sudah, sebelum kita melakukan pengukuran, jadi ini sudah terhubung, ya. Jadi kabel negatif, jadi yang kabel positif tadi diputus, kabel negatif biarkan saja. Sebelum kita melakukan pengukuran, pastikan bahwa batas ukur kita sudah benar, karena ini bisa merusak multimeter kalau kita salah. Karena memang kita tidak tahu berapa ampere yang mengalir pada AC di sini, maka kita harus menempatkan batas ukur yang tertinggi. Misalnya kita letakkan di 20 ampere. Nih, di sini adalah batas ukur 20 ampere pada tegangan AC. Nih, 20 ampere pada tegangan AC. Ini adalah simbol AC, ampere AC, 20. Nah, setelah itu kita letakkan, karena 20, di sini pun harus diletakkan di 20. Jadi jangan sampai salah, di sini letakkan di COM. Nah, setelah itu kita colokkan saja setrikanya langsung. Nanti di sini kita hidupkan, dan hati-hati karena di sini adalah mengandung tegangan AC. Kita colokkan coba. Nah, setelah itu coba kita hidupkan. Apakah dia hidup atau tidak tegangan AC tersebut? Setelah hidup, setrika ini membutuhkan arus 1,40 ampere. Nah, jadi seperti inilah cara mengukur pada tegangan sumber peralatan listrik AC. Tapi sangat hati-hati karena dia bisa nyetrum di sini.
Itu saja mungkin tutorial pada kesempatan sekarang ini berkenaan dengan multimeter digital. Saya mohon maaf kalau ada yang kekurangan di dalam tutorial ini, dan saya harapkan tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yang digunakan adalah untuk aplikasi bayar-bayar. Namanya adalah PayTrend. PayTrend bisa di-download menggunakan Android ataupun yang menggunakan iPhone melalui iOS bisa mendownload aplikasi ini. Kita klik saja Play Store kalau menggunakan Android. Setelah kita ketik Play Store, lalu kita ketik PayTrend. Kita cari. Nah, aplikasi yang benar adalah ini. Ada official aplikasi dari PT Ferritra Sentosa Internasional. Nah, setelah itu bisa Anda download dan Anda install. Setelah Anda install, maka Anda akan bisa melakukan pendaftaran. Setelah selesai pendaftaran, perusahaan akan mengirim ID atau user dan juga password. Setelah Anda mendapatkan user dan juga password, Anda bisa lakukan login dengan cara klik saja menu PayTrend. Nah, setelah di sini kita bisa klik login. Dia akan membutuhkan user ID-nya dan juga password. Nah, setelah kita isi semua, kita klik masuk. Nah, di sini bisa akan tampil nama kita. Di dalam menu-menu utama ada beberapa menu, yaitu seperti pulsa HP, tagihan, voucher game, token PLN, TV prabayar, tiket pesawat, kereta api. Di sini juga tercatat history, ada menu sedekah, ada berita dan juga acara-acara PayTrend, dan juga ada bisa mengecek deposit.